Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Febri Sianipar, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Prodi Biologi. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah kepemimpinan dengan topik kepemimpinan dalam manajemen. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan. Kepemimpinan juga dapat disebut sebagai proses di mana orang-orang diarahkan, dipimpin, dan dipengaruhi dalam pemilihan dan pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu manajemen. Manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan, yang artinya manajemen merupakan suatu kepedulian untuk mengaplikasikan tujuan atau sasaran organisasi. Kepemimpinan memiliki peranan strategis dalam kerangka manajemen, sebab peranan seorang pemimpin pada dasarnya merupakan serangkaian fungsi kepemimpinan, di mana fungsi kepemimpinan itu sendiri merupakan salah satu peranan manajer dalam kerangka untuk mempengaruhi bawahan agar dengan penuh kemauan memberikan pengabdian agar mencapai tujuan organisasi. Berbicara tentang kepemimpinan, tentu tidak lepas dari aspek manajemen. Suatu pandangan yang bersifat lebih umum menyatakan bahwa manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Sebenarnya, setiap pembicaraan tentang organisasi tentu tidak akan terlepas dari aspek kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan masalah yang sangat penting dalam manajemen dan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi prestasi organisasi. Karena kepemimpinan merupakan aktivitas yang utama untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan dalam manajemen mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan dalam kepemimpinan merupakan aktivitas yang berusaha memikirkan apa saja yang akan dikerjakannya, berupa ukuran dan jumlahnya, dan siapa saja yang melaksanakan serta mengendalikannya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dalam kepemimpinan yaitu sebagai suatu proses pembagian kerja, melihat bahwa ada unsur-unsur yang saling berhubungan, yakni sekelompok orang atau individu, ada kerjasama, dan ada tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu fungsi kepemimpinan, yang berarti implementasi aransemen yang sudah disusun pemimpin melalui dukungan orang lain. Kepemimpinan dapat dijabarkan sebagai serangkaian perilaku yang jarang dapat ditiru oleh banyak orang. Yang keempat yaitu pengendalian dan pengawasan. Fungsi pengendalian dan pengawasan ini yaitu kemampuan pemimpin dalam melakukan fungsi-fungsi pengendalian, yaitu suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Selain itu, ada pula fungsi manajemen yang hampir sama dengan fungsi kepemimpinan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini berfungsi untuk menentukan suatu cara dalam bertindak yang memungkinkan suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pengomandoan. Pengomandoan ini berfungsi untuk memberikan pengarahan kepada karyawan dan mengupayakan serta memberdayakan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga yaitu pengkoordinasian. Pengkoordinasian ini berfungsi untuk memastikan bahwa berbagai sumber daya dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dapat berjalan secara serasi dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan organisasi. Yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian ini berfungsi untuk memantau rencana-rencana yang telah dijalankan dalam rangka memastikan bahwa rencana tersebut telah dilaksanakan secara benar. Nah, tugas-tugas pokok kepemimpinan dalam manajemen ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu
Melaksanakan fungsi manajerial. Melaksanakan fungsi manajerial itu berupa kegiatan pokok meliputi pelaksanaan, penyusunan rencana, penyusunan organisasi, pengarahan organisasi, pengendalian penilaian, dan pelaporan. Yang kedua yaitu memotivasi. Memotivasi ini artinya mendorong bawahan untuk dapat bekerja dengan giat dan tekun. Yang ketiga yaitu membina. Membina dalam hal yaitu membina bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu membangun hubungan yang baik. Membangun hubungan yang baik artinya menciptakan iklim kerja yang baik dan harmonis. Yang kelima yaitu menyusun fungsi manajemen. Yang keenam, penggerak yang baik yaitu menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber kreativitas. Dan yang terakhir yaitu wakil pembina hubungan pada pihak luar. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam posisi manajemen untuk membujuk atau memacu bawahannya agar mau bekerja dengan percaya diri. Demi mencapai semua itu, seorang individu dalam posisi manajemen kepemimpinan ini setidaknya memiliki sejumlah karakter serta skill leadership yang antara lain, pertama yaitu komunikasi. Komunikasi ini adalah kemampuan seseorang ketika berbicara dengan beberapa kelompok maupun individu, menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi ini artinya seorang pemimpin haruslah mendorong dan mempengaruhi seseorang maupun kelompok untuk melakukan sesuatu dan mencapai tujuan yang baik. Yang ketiga yaitu mendengarkan aktif, bercerita bisnis. Gamblang ini artinya jelas dan mudah dipahami setiap penjelasan yang diberikan oleh seorang pemimpin. Selanjutnya yaitu persuasi atau mempengaruhi, manajemen waktu, teliti, kreativitas, empati. Empati ini yaitu memiliki rasa empati terhadap bawahan atau karyawan, berpikir kritis, dan sebagai mentoring. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.